Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sehat, salam bahagia untuk kita semua, para sahabat pemirsa TV Kader Bangsa yang saya cintai, yang saya hormati. Seperti biasanya, malam-malam begini saya selalu cari ide, cari materi-materi yang bisa kita sumbangkan untuk negeri ini, khususnya tentang bagaimana menghadapi masa-masa yang cukup penting tahun 2004 itu ya. 2024 ya. Eh, 2024. Malam ini saya ditemani oleh seorang pakar komunikasi ya, luar biasa, seorang pembelajar dan sangat ngotot sekali untuk menjadi seorang doktor ya. Yaitu Doktor Sangat ngotot Dian ya, Pak. Mandiri, iya Umar. Eh, Beliau sudah sangat malang melintang di dunia komunikasi dan tentunya kita juga pernah berkomunikasi saat 10 tahun yang lalu. Dan Iya. saya yakin eh, ujian ini mengamati persoalan komunikasi khususnya adalah masalah-masalah public relation dan kaitannya dengan bagaimana pemenangan-pemenangan pemilu ini harus diraih, gitu. Nah, Hmm. kemudian malam ini sengaja saya mengajak Ibu untuk mendapatkan apa insight lah, pendalaman tentang kira-kira apa sih yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman wanita yang saat ini sedang berjuang untuk merebut kekuasaan atau merebut kursi parlemen kan gitu ya. Nah, eh, materi ini terkait dengan bagaimana strategi seorang caleg wanita itu memenangkan pemilu atau pileg gitu ya. Karena perebutan ini luar biasa sekali saya kira, artinya hambatannya, kemudian tantangannya sangat besar sekali dibanding caleg laki-laki, ya. Apalagi caleg Ya. incumbent. Nah, saya ingin begini Bu, jadi harapannya sih dengan mendengar apa yang Ibu sampaikan nanti, teman-teman perempuan yang sedang melakukan perjuangan untuk apa, bukan merebut ya, dia menduduki lah posisi di parlemen. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan atau berikan uh, bukan ngajarin ya, tapi lebih ke saran lah kepada teman-teman yang sedang menyalek ini. Apa yang harus dipersiapkan sebagai seorang wanita yang betul-betul saat ini sedang berjuang di lapangan untuk mendapatkan suara paling tidak untuk memilih dia. Barangkali green light dulu apa sih yang ingin Ibu sampaikan dalam kapasitas seorang konsultan PR atau public communication atau seorang konsultan komunikasi yang sangat populer di Indonesia. Monggo Bu. Waduh. Ya. Baik, Pak Kus, terima kasih. Bicara tentang mengenai caleg atau apa ya, keterwakilan caleg perempuan, Mm-mm. memang masih belum optimal ya Pak Kus dari Betul. periode ke periode ya. Iya, Masih belum mencapai target. Targetnya kan 30% ya. iya betul. Gitu. Nah, ini tetapi ada satu perkembangan yang menggembirakan ya kalau lihat dari bagaimana peran perempuan di Indonesia khususnya di Hmm. industri bisnis ya. Dari Iya, beberapa survei gitu yang saya coba baca gitu ya bahwa peran perempuan sekarang semakin signifikan, semakin eksis khususnya di industri bisnis. Banyak sekarang pemimpin-pemimpin perempuan juga yang terpilih gitu ya, yang juga sukses dalam memimpin perusahaan-perusahaan besar hmm. dan itu juga menjadi satu bukti bahwa peran perempuan sekarang semakin apa namanya dipertimbangkan ya Iya, sebagai seorang pemimpin khususnya di industri bisnis. Nah, ini juga hmm. harapan saya ini bisa berimbas kepada menjadi pemimpin-pemimpin publik gitu ya, termasuk Hmm. sebagai calon-calon legislatif gitu ya. Dan Iya, kalau saya melihat sekarang eh, terus gitu ya, di lingkungan maju sebagai calegnya
yang menjadi tantangannya adalah pada saat nanti bagaimana publik bisa memilih para caleg-caleg perempuan ini. Tapi kalau sebagai kandidat sudah cukup banyak kalau menurut saya dari Ya, calon-calon legislatif perempuan yang saat ini ikut bertarung di pemilu 2024 gitu. betul. Jadi Betul. sekarang ya paling bagaimana sekarang para perempuan ini, caleg perempuan ini bisa mempersenjatai dirinya untuk bisa terpilih gitu ya menjadi wakil rakyat gitu. Iya. Nah, yang paling penting yang harus dipahami oleh para caleg perempuan itu adalah memahami konstituen insight tentunya yang di dapilnya nanti. Itu sangat Hmm. penting sekali, khususnya pada saat nanti akan berkampanye, lalu kemudian membranding dirinya. Itu Hmm. menjadi sangat penting. Lalu kemudian, kan kalau kita bicara dalam pemilihan itu yang dilihat figur dan janji ya, atau harapan gitu kan. Nah, Iya. bagaimana janji dan harapan termasuk profil dari perempuan ini yang bisa langsung attach kepada publik gitu, bisa mengengage publik gitu dalam konteks ini. Jadi konstituen insight itu menjadi sangat penting. Pemahaman tentang konstituen insight di daerah daerah pemilihannya ya, Bu, di dapilnya. maaf Bu, Ya, konstituen insight ini maksudnya apa ini? tentang profil rakyat atau masyarakat di daerah Oke. pilihannya. Itu penting, Iya. Pak Kus. Jadi itu yang pertama Hmm. sekali, khususnya kalau kita nanti akan, para caleg ini akan merancang strategi komunikasi kampanyenya gitu ya, bagaimana Hmm. bisa menarik perhatian masyarakat di dapilnya. Sehingga profil dari konstituen itu perlu dipahami betul oleh para Hmm. caleg. Jadi misalnya di dapil itu seperti apa sih profil masyarakat di sana, lalu kemudian memahami persoalan-persoalan di dapilnya itu juga menjadi sangat penting ya. Hmm. Lalu kemudian profil masyarakat di sana seperti apa secara karakter, lalu kemudian persepsi masyarakat di sana tentang anggota dewan, tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat tersebut gitu ya. Hmm. Lalu kemudian secara sikap dan perilaku. Tadi Pak Kus sempat menyinggung masalah karakter. Nah, ini juga penting bagaimana para caleg juga memahami karakter masyarakat di sana sehingga Hmm. ketika konstituen insight itu betul-betul sudah dipahami, Hmm. kita para caleg akan lebih mudah ya merumuskan strategi komunikasi dalam mempersuasi masyarakat di sana. Hmm. Dan di era saat ini yang penting persepsi tidak istilahnya membranding masyarakat gitu. Saat ini ada beraksi gitu. Jadi bagaimana para caleg ini juga bisa kolaborasi dengan rakyat sehingga tingkat partisipasi masyarakat juga bisa tinggi gitu. Tidak hanya sekedar kita hanya memberikan janji-janji gitu ya yang secara istilahnya kalau kata kata orang-orang, kata masyarakat sekarang tuh kalau di era pemilu itu hanya dua gitu, jualan wajah dan jualan ngecap gitu kan, jualan Iya, kecap. betul. Nah, Iya. ini yang dua hal ini yang sebenarnya itu sudah paradigma lama. Ini yang sekarang Hmm. para caleg itu harus secara sadar bisa Hmm. memahami isu-isu masyarakat sekarang di era saat ini. Sekarang itu Iya. dengan hadirnya media sosial, masyarakat sudah ya kurang lebih kalau kita bicara masyarakat itu setiap harinya itu kan memang di media sosial gitu ya, dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu bermedia sosial, dan Hmm. isu-isu di media sosial ini kan masyarakat mengharapkan ada equality ya, Hmm. kesetaraan gitu. Jadi Hmm. dengan adanya kesetaraan ini strateginya juga tidak lagi bagaimana kita bicara tadi menancapkan di benaknya masyarakat ya persepsi tertentu, tetapi bagaimana sekarang kita bisa mengajak atau berkolaborasi dengan rakyat. Nah, jadi justru di sini tadi pemahaman konstituen itu menjadi penting, lalu memahami persoalan dapilnya. Selain itu juga bagaimana para caleg juga bisa mengakomodir kebutuhan rakyat di sana Oke, gitu. ini Gitu. yang Jadi, susah ya, Bu. Ini nah kadang sebenarnya kebutuhan ini. sebenarnya susah sih tidak ya, tinggal sebenarnya kemampuan dari para caleg ini untuk bisa melakukan itu gitu kan. Oke. Seringkali masyarakat bukan masyarakat, para caleg itu seperti nggak mau capek gitu Pak Kus gitu ya. Ambil yang Betul. simpelnya aja, nggak mau turun langsung, nggak mau yang apa namanya
terjun langsung, lebih senang dengan memasang wajah saja gitu entah Iya, itu di baliho, entah di apa, leaflet dan sebagainya gitu, dibandingkan maksudnya langsung terjun ke masyarakat dan berinteraksi. Sekarang kan eranya era engagement ya. iya, betul. Nah, itu betul Bu. Budian tadi Engagement Ibu Dian itu mengatakan bicara nggak mau dialog capek gitu langsung ya. Nah, digerakkan ini kemudian, penting ya. Nah, supaya ya, bisa saling memahami gitu, yang tadi seperti itu Pak Kus gitu. ya. Jadi tadi Budian mengatakan bahwa banyak caleg yang tidak mau capek kan gitu ya. Padahal penting sekali capek ini ya. Memang karena yang namanya caleg itu harus capek. Tapi Ibu melihat ada kelebihan ya. Kelebihan apa saja sih seorang caleg wanita Pak di Kus hadapan pria? suaranya terputus-putus Iya, sinyalnya. oh iya. Eh, halo, iya Budian. Sebenarnya kan ada sebuah Ya Pak kelebihan Kus, ya. ya. Kelebihan dari caleg wanita ya dibanding pria gitu ya. Karena wanita ini kan kalau saya lihat eh, dalam Dengan halo, kelihatan caleg puan iya. dengan pria gitu. Jadi begini, maksud saya kalau saya lihat dari hasil statistik para koruptor di Indonesia ini kan kebanyakan laki-laki ya. Data itu kan menjadi penting untuk disampaikan ke publik ya bahwa eh, wanita ini lebih Pak Kus suaranya terputus-putus. ya lebih nyaman, lebih bisa diterima gitu ya karena ternyata di lapangan, di kantor-kantor, di perusahaan itu banyak wanita yang lebih jernih, lebih bersih lah gitu ya. Ini kan sebuah keunggulan ya. Kalau Ibu lihat hal Ya, seperti itu kan dari betul. data-data. Jadi kadang-kadang saya lihat perlu perlu mengolah data-data yang real yang di masyarakat. Mhm, Seperti tadi mhm, Ibu sampaikan banyak perempuan di perusahaan sudah mulai eh, banyaklah menempati posisi-posisi direksi atau eksekutif mhm, gitu ya. Dan ini kan betul-betul diterima menjadi para pengambil keputusan. Dan di politik mhm, juga begitu kan banyak juga para anggota dewan maupun para eksekutif yang ternyata mereka adalah kebanyakan laki-laki. Ini kan satu poin ya menurut saya. Kenapa betul. data-data ini nggak disampaikan secara bagus gitu ya? Ini kan modal menurut saya untuk para teman-teman caleg perempuan untuk menyampaikan data-data yang ada. Dan menariknya lagi untuk keterwakilan parlemen di ASEAN ini kan Indonesia yang paling nomor 7. Ini juga perlu disampaikan. Kenapa kita sedikit? Karena ada masalah dalam kesenjangan penerimaan di masyarakat. Itu kan perlu kita sampaikan ke publik lah ya bahwa ini ada sesuatu yang harus dibenahi. Nah, untuk itu mulai sekarang ini marilah kita kembali lagi ke yang benar gitu ya. Tadi yang Mhm, disampaikan Ibu bahwa perlu adanya satu ketekunan, kerja keras agar masyarakat ini tahu betul kompetensi dari seorang caleg wanita itu. Nah, Bu kira-kira strategi yang paling tadi Ibu nyebut branding gitu ya. Sejauh mhm. mana branding ini eh, mempengaruhi bukan opini tapi mempengaruhi daya tarik masyarakat untuk memilih seorang di dalam apa namanya dalam program kampanye mereka. Karena kadang-kadang masyarakat, wah yang penting uangnya gitu ya. Nah, kalau sudah di situ, saya pikir nggak perlu lagi kita diskusi kan. Tapi kita harus, Iya, kita tetap mengatakan bahwa itu hal-hal yang seperti itu kita hilangkan, tapi kita berbicara yang sebenarnya. Nah, apa Ibu saran bagaimana membranding eh, wanita caleg yang kira-kira masyarakat mengatakan bahwa oh ini cocok ini pilihan saya ini ya. Nah, gimana Bu? mhm. Branding yang pas gitu ya. Branding pas bagi perempuan gitu ya, bagi Betul. caleg perempuan. Saya Iya. ingin meng-highlight dulu mengenai apa sih yang masyarakat perlu melirik caleg perempuan gitu, atau apa yang membedakan atau kelebihan perempuan dibandingkan dengan caleg pria gitu ya. Eh, Kita melihat di sini kalau perempuan itu ini juga dari berbagai survei ya, Pak Kus, yang saya dapat gitu ya. Survei dari McKinsey
tahun 2021 nih mengatakan bahwa kalau bicara seorang pemimpin perempuan itu bisa menciptakan organisasi yang lebih sehat, ya. Oke, Lalu betul. kemudian perempuan itu juga egaliter. Nah, Nah, egaliter. gitu. Lalu kemudian perempuan juga bisa menghasilkan keputusan yang komprehensif dan inklusif karena Hmm, melihat dari berbagai aspek. Itu kelebihan dari pemimpin perempuan. ya. Berdasarkan survei dari McKinsey 2021 gitu ya. Hmm, Oke, kalau kita bicara mengenai peran perempuan sendiri, ini juga dari berbagai survei, perempuan itu multitasking skill. hmm, Itu kelebihan perempuan dibandingkan pria. Lalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ya. oke. Lalu yang ketiga ini ada sisi positif, ada sisi positif. Perempuan emang bermulut lebih manis. Dengan bermulut lebih manis ini artinya perempuan juga jauh lebih persuasif dalam mendekati audiens atau masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu keunggulan perempuan dalam bagaimana bisa membuat engagement yang lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Karena kemampuan dalam atau secara persuasif, secara komunikasi perempuan lebih lebih unggul dibandingkan pria tadi. Ya. Lalu secara dalam konteks stress management gitu ya, perempuan juga lebih kuat dalam menghadapi pressure. Gitu. Jadi ada tekanan beban perempuan lebih kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu keunggulan sebagai seorang pemimpin. Dan bahkan kalau kita bicara seorang caleg dibutuhkan hal-hal yang seperti ini. Lalu kemudian perempuan juga meskipun perempuan itu makhluk emosional, ya dibandingkan dengan pria yang rasional, tetapi di era digital saat ini di media sosial justru di mana yang diunggulkan adalah kebebasan berekspresi ya, Hmm, emosional perempuan ini akan jauh lebih bisa mengengage gitu, menarik keterlibatan masyarakat gitu, khususnya misalnya kalau dalam kampanye atau melakukan personal branding media sosial atau digital campaign itu akan jauh lebih persuasif karena secara emosional perempuan tahu bagaimana gitu bisa mengengage emosional masyarakat gitu kan sekarang di era post truth di mana orang lebih melihat sisi emosional masyarakat dibandingkan dengan rasional. Jadi kelebihan kalau melakukan campaign di media sosial bisa tadi pendekatan-pendekatan emosional itu akan lebih unggul bisa dilakukan oleh perempuan. Tahu gitu bagaimana bisa melakukan engagement dengan masyarakat gitu. Nah, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan perempuan. Nah, bicara tentang tadi personal branding, tiga hal yang harus dikuasai oleh para caleg. Satu adalah kita bicara tadi Pak Kus mengatakan PR ya. Saya hmm. praktisi PR. PR itu sudah masa lalu Pak Kus. Oh gitu ya. Ya, Waduh. sudah terdisrupsi gitu ya, sudah Gitu. menjadi tinggal sejarah. Iya, Karena iya, kan iya. kita sekarang itu sudah memasuki era public engagement. Oke. Ya, gitu. Waduh. Jadi dengan adanya strategi public engagement ini sehingga relationship itu sudah ya sudah semakin karena sekarang dulu kan PR itu public relationship itu memang sebagai upaya bagaimana kita membangun hubungan dengan publik. Nah, sekarang di era digital semua sudah terkoneksi gitu. Jadi sudah tidak Hmm. lagi kita bicara relationship, tetapi bagaimana kemampuan kita melakukan tadi partisipasi publik yang tinggi dengan melakukan engagement, dialog, Hmm. interaksi gitu. Jadi oleh karena itu isu-isunya sekarang kan bicara di masyarakat itu kesetaraan ya, equality gitu, lalu inclusion, diversity ini menjadi isu-isu penting yang harus dipahami oleh para caleg perempuan, khususnya Hmm. kalau ingin melakukan kampanye di media sosial, karena memang sekali lagi media sosial itu settingannya adalah emotional setting rather than rational setting, sehingga strategi-strateginya yang tadi harus bisa melakukan engagement. Nah, dalam konteks ini, seorang caleg perempuan juga harus memahami public leadership. Jadi Hmm. ada shifting paradigm gitu ya dari relationship ke leadership. Oleh karena itu sekarang para caleg atau para kandidat apa namanya pejabat publik yang akan maju gitu itu harus memahami public leadership, bagaimana kemampuan yang bersangkutan para kandidat ini bisa melid publik itu tadi karena di era saat ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi kolaboratif gitu Oke, kan. Bu Nah, Dian. seperti itu. Tadi Ya, Pak. terkait dengan public leadership itu Ya, kan mengarahkan kemampuan mengarahkan massa, kemampuan
menginfluence massa gitu kan. Nah, Betul, itu kan berarti hal yang paling pokok adalah komunikasi, kemampuan komunikasi ya Bu ya. betul. Nah, dalam kemampuan komunikasi tadi, seorang wanita caleg tadi, apa Mhm, sih yang harus ditonjolkan di dalam melakukan komunikasi yang disebut dengan tadi banyak yang menyatakan terjun langsung ke masyarakat dan berkomunikasilah. Ini maksudnya mhm. gimana itu maksudnya? Iya, seperti yang tadi, saya highlight ya Pak Kus, bahwa di era saat ini kan lebih kepada public engagement. Iya. Ya, tidak lagi bicara, public relation, jadi sudah naik tingkatannya ke public engagement dan untuk bisa meng-engage publik itu butuh kemampuan public leadership tadi, melit Hmm. publik. Tapi Pak Kus mengatakan perlu, kemampuan komunikasi betul. Jadi ada 3 hal Pak, public leadership, yang kedua adalah kita bicara public communication-nya, Hmm. kemampuan berkomunikasi dengan publik tadi. Nah, di era public leadership saat ini yang, kalau kita dalam misalnya membangun personal image, dulu lebih banyak membangun kesan gitu ya, bagaimana membangun kesan positif, bagaimana, pencitraan dan sebagainya. Pencitraan, ya, ya. Nah, sekarang itu justru yang dibutuhkan tidak lagi bicara bagaimana membangun impresi gitu, karena justru yang sekarang dibutuhkan itu adalah bagaimana meng-create value. Jadi Meng-create personal value. create value. Nah, jadi create value ini, atau kita bicaranya kalau dulu kan dalam konsep yang lama kita bicara impression management ya Pak Kus, Hmm. untuk membangun self image itu. Dan sekarang kalau dalam, public leadership gitu ya dari tesis yang bukan tesis, disertasi S3 saya yang saya bahas itu lebih kepada dibutuhkannya adalah value management. Bagaimana Hmm. meng-create value tadi. Value di Value masyarakat setempat ya, Betul, di di masyarakat dapil itu ya. dapilnya, Hmm. betul. Create value apa yang bisa ditawarkan kepada masyarakat tersebut, Hmm. dan kalau kita bicara value itu lebih long lasting, itu adalah investasi jangka panjang, dibandingkan sekedar impression, pencitraan yang hanya hanya untuk sesaat, pemenangan sesaat gitu kan. Nah, Hmm. tapi kalau kita bicara sekarang ketika sudah terpilih, seringkali para caleg ini abai gitu kan, dengan Hmm. apa yang sudah disampaikan pada saat masa kampanye. Tetapi Hmm. kalau kita si caleg ini meng-create value itu akan long lasting, itu menjadi investasi jangka panjang. Lebih Hmm. dari itu engagement-nya tinggi dengan masyarakat karena ada keterlibatan masyarakat, berkolaborasi gitu. Hmm. Nah ini nih yang kita bicara, bicara nanti bisa menciptakan public value juga bisa meningkatkan society value, sehingga istilahnya bisa menjadi ada keseimbangan, ada equality antara si caleg tersebut dengan masyarakat. Tidak Bu, jadi sorry Bu Dian, gimana? tadi Ibu Ya, mengenai create value untuk dapil yang mereka apa mereka datangi ya, artinya iya pemilihan betul. itu ya. Nah, dalam create value itu berarti betul-betul melihat kebutuhan apa yang diharapkan oleh Di masyarakat setempat, dan itu perlu perlu ada energi yang cukup ya untuk melakukan riset dan untuk betul. melakukan itu. Nah, Makanya tadi disampaikan perlu constituent insight itu menjadi sangat penting karena wawasan konstituen itu yang akan menjadikan tadi strategi engagement-nya seperti apa Pak Kus gitu loh. Sehingga nanti value yang diciptakannya seperti apa. Misalnya contoh, eee, di masyarakat Subang, ini real sih ya Pak gitu ya. Jadi di masyarakat Subang itu ibu-ibu dulu gitu ya, ibu-ibunya tuh senang bergosip Pak, kurang pekerjaan gitu ya, hanya bergosip dan sebagainya. Lalu kemudian ada seorang caleg wanita yang, di dapilnya tersebut, di dapil Subang itu memberikan, sebenarnya, ide yang ringan ya, yang ringan gitu, tapi misalnya menciptakan industri rumahan, jadi mereka menciptakan ranginang, nih ranginang Subang, tapi itu menjadi sebuah, industri rumahan yang akhirnya bisa mengubah, mentransform masyarakat yang tadinya cuman bergosip, cuman berhaha-hihi, sekarang menjadi ibu-ibu rumah tangga yang kreatif dan dia juga bisa, menciptakan, pekerjaan untuk di rumah gitu yang bermanfaat, lebih dari itu dia mendapatkan penghasilan. Nah, ini kan hmm, sesuatu value ya, Pak, ya, gitu. Dan bahkan iya. si ranginang itu juga dibantu oleh si caleg ini untuk bisa dipasarkan, masuk ke koperasi, masuk ke retail gitu. Akhirnya kan terkenal tuh ranginang Subang gitu kan. Nah Hmm. itu sebagai salah satu contoh saja bagaimana seorang caleg bisa meng-create value ketika paham mengenai, constituent insight-nya
Gitu. Apa yang Hmm. dibutuhkan di daerah itu? Oh, ini bagaimana mengubah, ini khususnya caleg perempuan kan, itu mengubah ibu-ibu yang tadinya cuman sekedar bergosip Hmm. Dan ibu-ibu ini lebih bisa tadi ya, perumahan dan ternyata itu ya. berkreasi kan gitu, punya penghasilan, secara Kemudian, economic value kemudian, juga sorry, meningkat. halo, Ya, ya, ya ibu-ibu silakan ini Pak Kus. kalau ibu-ibu artinya wanita ini kan lebih tadi ya, memainkan emosinya lebih mudah ya, dimainkan emosinya kan, Eh, Ya, ini kan, nah, akhirnya, dibandingkan pria. iya betul. Nah, Ibu, sorry, tadi dalam berinteraksi dengan masyarakat tadi kan perlu sebuah nah, kemampuan atau peluru lah, peluru untuk ini. Kadang-kadang kan orang bersikap skeptis lah terhadap bagaimana cara memenangkan ini karena yang nomor satu udah kuat gitu ya, udah wah gimana. Nah, saya berharap sih teman-teman yang caleg biarpun tidak nomor satu, masyarakat ini tahulah adil lah gitu ya bahwa Ya. jangan hanya selalu nomor satu kan begitu ya, tapi Mhm. pilihlah betul-betul dari hati nurani dan pemerataan tadi. Jadi Ya. jangan jangan hanya nomor satu, tapi nomor dua perhatikan wanita, cek dulu ya, khususnya wanita karena pemilih wanita itu yang paling banyak khususnya. Iya, betul. Ya, itu kan ya bagaimana apa mendekati apa wanita pemilih ini dengan cara wanita ini yang penting sekali. Baik. Bu, kalau ada stigma tadi, wah ini Pak Bapak Pak Kus ngomong gitu gampang aja di lapangan setengah mati gitu kan. Artinya semuanya ini yang dikatakan baik itu adalah kalau kita berharap uang. Nah, ini gimana dengan stigma ini, Bu? Kalau Ibu sebagai seorang konsultan, nah, itu kan di ini seandainya tadi ibu-ibu caleg wanita apa ngerumpi dengan ibu terus wah ini bu susah sekali rakyat sini itu maunya duit gitu ya. Apa sih ya sih semuanya uang gitu ya, gimana sih stigma seperti ini bu untuk menghilangkan hal seperti itu. Saya kira, kalau kita bicara stigma ya memang, it's about mindset juga ya Pak Kus gitu, bagaimana kita bisa, mengalahkan sebuah keyakinan dengan keyakinan baru. Itu kalau secara strategi gitu ya, ketika ada sesuatu mitos atau satu stigma gitu, itu mengubah mindset dengan sebuah keyakinan baru. Seperti pada campaign-campaign besar pada umumnya yang memang sudah ada misalnya di masyarakat ada stigma tertentu, ya memang kemampuan dari, para caleg ini untuk bisa mengalihkan stigma ini ke sesuatu yang baru. Nah, jadi memang perlu kreativitas nih Pak Kus dalam hal ini untuk Oke. para caleg perempuan, bagaimana mengalihkan stigma tersebut. Tapi apakah itu menjadi sulit atau sebenarnya enggak juga ya kalau dikatakan, Ya. bagaimana bisa merebut hati rakyat itu kembali, ada 2 pendekatan. Orang sering kali mengandalkan hanya mengubah persepsi ya, mengubah pandangan, karena kalau masa kampanye yang sangat singkat, memang paling mudah itu adalah mengubah persepsi, gitu Hmm. kan. Nah, tetapi justru dengan kekuatan perempuan tadi, punya sisi emosional yang lebih kuat dibandingkan pria, justru sekarang kalau strategi branding itu tidak hanya share of mind, tetapi juga share of heart. Hmm. Nah, jadi justru tapi pendekatan emosional yang sangat persuasif, lalu kemudian perempuan juga punya sisi aspek, yang lebih apa, lebih tinggilah daripada pria yang tadi sudah saya sebutkan poin-poin tadi, itu Ya. yang bisa dimanfaatkan oleh para caleg perempuan untuk bisa mendekati masyarakat di sana yang memang lebih banyak dominan perempuan gitu kan, tadi seperti Ya. Pak Kus katakan. Nah gitu, itu adalah keunggulan caleg perempuan gitu yang bisa, menjadikan rumusan ini sebagai sebuah strategi untuk bisa dengan masyarakat gitu. Hmm. Nah, lalu dalam hal ini juga kalau kita bicara sekarang ini di era media sosial adalah era influencer kan, Ya gitu. betul. Nah, ini juga para caleg perempuan harus bisa memanfaatkan atau mendekati atau paling tidak, mempersuasi para influencer ini untuk berbicara atas nama yang bersangkutan, gitu kan. Yang Hmm. penting adalah pesan itu sampai, tidak harus selalu si caleg ini menjadi komunikator. Nah, para influencer ini yang harus dicari nih, siapa yang bisa, Ya. menjadi jubirnya lah, jubir dari si caleg ini. Dan di antara masyarakat itu selalu ada talker, apalagi perempuan Pak Kus. Perempuan itu Hmm. kan
mulutnya banyak tadi saya katakan kan, mulut Hmm. manis gitu kan. Dan Nah, dia cari saja di masyarakat itu beberapa tokoh perempuan atau figur masyarakat perempuan di sana yang memang punya pengaruh tinggi dan dia juga senang misalnya apakah dia punya sebagai influencer di media sosial atau influencer di masyarakat, itu yang bisa didekati gitu sebagai istilahnya, jubir dari caleg ini. Itu akan sangat efektif gitu ya kalau dalam menggerakkan masyarakat untuk bisa, membangun tidak hanya sekedar membangun awareness ya, tetapi bagaimana, si caleg ini bisa sampai pada electability yang bagus gitu. iya Gitu betul, Bu. gitu. Jadi bisa dengan berbagai cara secara persuasif. Nah, itu yang kelebihan manusia yang perempuan yang tidak dimiliki oleh, pria secara emosional tadi, pendekatan yang sangat persuasif. Karena sekarang di era saat ini tidak hanya share of mind, justru yang dibutuhkan itu adalah share of heart, Iya, gitu. betul, betul, betul. Tadi kan Gitu. kalau dalam teori kepercayaannya tadi, Mhm. seringkali kan orang lain yang bicara itu lebih lebih bisa diterima daripada saya yang bicara kan. Nah, bagaimana Betul, caleg Pak. wanita ini menggunakan pria untuk bicara tentang wanita kan gitu ya. Ini juga Betul, bagus Pak. kan ya. Karena wah Betul. ini kalau Kalau selama bicara sendiri itu iklan, Pak. iya. Tapi kalau orang lain yang membicarakan itu kan bisa testimonial, word of mouth marketing gitu kan, gitu. Iya, Itu lebih betul. Nah, ini juga perlu gitu. ya, teman-teman caleg wanita Ya, ya. Anda perlu menggunakan apa juru bicara lah, jubir ya, gitu ya untuk Anda jubir, dan influencer, siapa saja yang Heeh. punya pengaruh di masyarakat, itu yang didekatin gitu loh. Oke. Jadi jangan berjalan sendiri sebagai komunikator, tapi coba bangun network dengan para influencer di media sosial, influencer di masyarakat gitu kan. Hmm. Tokoh-tokoh di masyarakat dari berbagai aspek. Tadi kan perempuan itu punya, keunggulan inklusif, Iya, inclusion gitu kan. Justru dengan berbagai aspek itu yang bisa dikolaborasikan gitu. Sehingga bisa membangun sebuah tadi tidak hanya sekedar perception, tetapi ada sebuah, nilai, value terhadap si caleg ini. Ketika orang lain yang berbicara gitu kan. iya, betul, betul, betul. Gitu. Ya ini saya juga ingin apa sampaikan kepada teman-teman ya pemilih para rakyat, para sahabat-sahabat SKB di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman caleg ini juga bisa memberikan kontrol gitu ya. Anda bisa cek juga, artinya gini, selama ini gimana menurut kamu caleg yang sudah Anda pilih? Bagaimana apalagi kalau caleg-caleg yang sekarang ini tidak jarang turun gitu ya, jarang Ya. melakukan apa namanya pengolahan dengan rakyat ya, melakukan tadi engagement nggak melakukan. Mhm. Nah ini kan poin-poin yang bisa masuk ya, Bu ya. Artinya Betul. itu juga harus punya data gitu ya. Jadi Betul. prinsipnya teman-teman caleg wanita jangan jangan malas untuk cari data gitu ya. Iya, Karena, sekarang data itu mm, sangat penting, Pak Kus. Di era saat ini data itu menjadi mm, sangat penting gitu. karena untuk komunikasi itu perlu data. Nah, untuk meyakinkan bahwa Anda sebaiknya pilih saya, itu jangan kita sendiri ngomong, tapi orang lain yang ngomong gitu, itu lebih bagus ya, influencer Betul, tadi. dibantu, Oke. betul. Bu, kalau boleh ini Bu, isu-isu kira-kira apa punya punya tip itu isu-isu yang paling menarik gitu ya untuk disampaikan ke eh, meskipun ini harus sesuai dengan profil masyarakat ya, tapi kalau enggak Ya. isu nasional barangkali bisa menjadi bagian bisa alat komunikasi para caleg wanita. Kira-kira isu apa yang bisa bisa menarik gitu ya? Ya tadi ya kalau mengenai isu itu kan menjadi sangat, tergantung dari dapilnya. Tetapi Hmm, kalau kita bicara sekarang isu-isu yang, seksi tentang perempuan, yang diminati oleh perempuan, eee, mengenai kesetaraan, equality ya, lalu oke, kemudian itu masih masih menjadi isu seksi ya, karena iya, iya, itu masih apa ya, peran perempuan itu ingin setara dengan pria itu masih menjadi, eee, isu yang menarik iya, ya untuk iya, di saat iya. ini gitu ya. Nah, ini Jadi juga perlu dijelaskan ya Bu, artinya ke masyarakat bahwa kenapa wanita harus diperbanyak untuk di parlemen. Nah, paling tidak betul, itu salah satu hal yang perlu, kenapa harus dilakukan seperti itu kan, karena diyakini oleh para pengambil keputusan bahwa wanita kalau banyak di parlemen itu akan membuat apa ya,
menjadi mencapai lebih banyak kemajuan dalam pembangunan itu justru karena ada wanita juga. Ada Betul, Pak. itu kan. Betul. Jadi Karena ada tadi semacam lebih mewujudkan masyarakat yang lebih adil itu karena ada kewanitaan di situ. Nah, ini kan juga harus alat komunikasi. Nanti kan kenapa masyarakat belum tahu kenapa diperjuangkan wanita yang lebih banyak harus mengisi sampai bahkan 40%. Karena Indonesia itu negara ketujuh se-ASEAN, wanita paling sedikit di parlemen, kan gitu. Nah ini kan juga data gitu kan. Jadi hmm, eh, justru kalau banyak parlemennya itu wanita akan memunculkan demokrasi itu akan berjalan dengan baik kan gitu. Nah lebih berwarna lah, Pak Kus. betul. Nah ini kan Ya, masyarakat kadang-kadang belum paham soal itu kan. Nah itu juga perlu ada ya, edukasi. Tapi edukasinya bukan langsung dari kita, mungkin dari kolega-kolega lain, ibu-ibu di komunitas-komunitas pengajian, ya di ya, komunitas gereja dan segalanya lah gitu ya. Tapi yang penting di sini adalah supaya masyarakat tahu bahwa kenapa sih kok perlu banyak-banyak wanita masuk parlemen itu kan gitu. Oh, ya, konon karena banyak orang kalau parlemennya itu seimbang, itu negeri ini akan lebih makmur, lebih sejahtera karena tidak ada apa istilahnya korupsi yang banyak. ya, Karena korupsi yang paling banyak adalah lah pria. laki-laki kan gitu ya. Ini yang penting Betul. sekali. Jadi saya itu memikirkan apa nih peluru yang paling pas ya. Teman-teman jangan melihat bahwa peluru yang pas itu duit, enggak loh. Kalau Enggak, itu, waduh, saya nggak suka itu bicara. enggak lah. Artinya harus angkat tangan, nggak boleh. Betul. Kita terus melakukan edukasi, termasuk di malam ini juga kita coba edukasi ke masyarakat bahwa tidak semuanya dengan uang, Tidak tapi melulu dengan tentang uang. tadi kemampuan Anda suatu saat akan menjadi bagian terpenting dalam melakukan komunikasi publik gitu kan. Nah, Betul. kemampuan di sini Bu, konteksnya di kompetensi gitu ya. Nah, bagaimana supaya rakyat ini tahu bahwa ini caleg ini luar biasa, bagus sekali. Apakah ini ada korelasinya dengan uang atau dengan anak pejabat atau anak pendidikan gitu ya. Dan sekarang ini banyak juga artis-artis terjun sebagai caleg itu kan dengan modal sosial yang mudah gitu. Nah, bagaimana Ya, cara-cara wanita yang aktivis yang memang betul-betul ingin apa ya dengan nuraninya ingin berjuang untuk negara. Masalahnya di sini juga penting untuk kita berikan pelurunya itu. Bagaimana nih menghadapi situasi seperti itu? ya, Hmm. baik. Sebenarnya di era saat ini, khususnya dari Pilpres lalu, ya, dari Pilpres 19. 2019, Mm-mm. itu peran perempuan dalam politik sudah meningkat signifikan ya. Itu kita lihat misalnya sekarang bagaimana diskusi-diskusi tentang politik di media sosial itu perempuan dominan sekali, Pak, dibandingkan dengan pria. Bahkan ibu-ibu tuh yang istilahnya dengan senang hati dan pemahaman tentang politiknya itu luar biasa. Jadi merelakan media sosialnya membahas tentang isu-isu politik, tentang isu-isu yang sosial sosial politik lah di era saat ini gitu dan mereka para perempuan ini sangat kritis gitu. Jadi sekarang tinggal bagaimana kemampuan para caleg itu bisa memobilisasi para perempuan yang sudah aktif, ya kan, dan mereka bisa berbicara atas nama para caleg ini. Mereka sudah punya kapasitas yang bagus ibu-ibu ini dan sangat persuasif dan ibu-ibu di media sosial itu willing to apa ya, contoh dalam Pilpres 2019 lah, khususnya kan pada saat itu, Sandiaga Uno ya yang menggerakkan, apa, emak-emak gitu kan, yang untuk bisa tampil di media Iya, sosial dan betul, itu betul, betul. sampai sekarang itu mereka aktif. Nah, sekarang tinggal bagaimana para caleg itu memanfaatkan, keaktifan dari para emak-emak ini gitu kan, yang memang sudah Hmm. posisinya sudah aktif ini hanya tinggal istilahnya tinggal tinggal dilihat tadi Dorong ya. kemampuan, Hmm. didorong, dimotivasi dan mereka mama itu mengeluarkan uang sendiri loh Pak Kus, pada Ya, saat, ya, di ya, ya, 2019 ya. itu mereka beli uniform sendiri, lalu kemudian ngumpul di mall dan sebagainya, ada gerakan, apa namanya, Rabu Biru gitu kan waktu itu yang pada saat Pilpres itu betul-betul peran perempuan semua yang menggerakkan. Nah jadi Hmm.
justru ini sebuah momentum gitu ya, yang saya kira sampai saat ini tuh, ibu-ibu masih sangat aktif gitu ya. Ini tinggal para caleg ini mampu bisa menggerakkan ibu-ibu ini, mereka akan bersuara sendiri menjadi istilahnya menjadi buzzer gitu ya, buzzer bagi para caleg ini untuk menyuarakan, isu-isu yang akan di apa, dikampanyekan oleh para caleg ini gitu. Asal bisa Hmm. tahu si para caleg ini isu apa, tadi Pak Kus kan isu-isu apa yang menarik gitu kan. Nah ini tinggal tinggal disentilkan saja kepada talker gitu, kalau dalam istilah word of mouth marketing itu kita cari Hmm. talker-nya nih, Iya. pembicaranya gitu. Tinggal mencari talker para perempuan-perempuan di media sosial itu udah langsung bersuara semua Pak Kus gitu loh. Hmm. Itu adalah sebuah strategi gitu ya dalam bagaimana kita tadi, apa, membangun kolaborasi dengan para influencer perempuan gitu, itu mereka akan dengan senang hati melakukan itu. Iya. Dan itu adalah sebuah kesadaran, publik Hmm. yang harus kita maintain gitu, karena ini sebuah kondisi di mana kaum perempuan sudah pada aktif, sangat aktif, dalam setiap jam itu, apa, memegang handphone dan mengupdate status gitu, apapun bahkan live gitu ya, dan sebagainya. Lalu dengan story di dalam mengupdate status di story, entah itu Instagram story, Facebook Hmm. story, itu sudah sangat aktif. Nah, itu hal-hal ini yang harus dimanfaatkan oleh para caleg. Dari sisi Hmm. strategi komunikasinya nih, bagaimana supaya setiap pada saat misalnya ke dapil gitu ya, ibu-ibu itu sudah punya senjata kamera untuk langsung bisa, Upload. menceritakan. Hmm. Betul. Nah, itu justru hal-hal itu yang demikian yang dibutuhkan. Orang sekarang tuh, ya orang bicara, menceritakan seseorang ya dengan kamera masing-masing kan, dengan handphone masing-masing. Nah, Hmm. itu pada saat di dapil, secara kreatif nih para caleg cari satu, kegiatan atau aktivitas yang bisa menarik para ibu-ibu atau siapapun nanti di daerah tersebut, entah itu, generasi Z, generasi milenial yang mereka secara otomatis langsung akan meng-capture momen itu lalu kemudian men-share cerita itu di media sosial. Itu kan Ya, sebuah oke. campaign yang, murah Iya. ya, Iya. murah bahkan gratis gitu kan, hanya tinggal kemampuan secara kreatif bagaimana si caleg-caleg ini bisa menciptakan peristiwa atau momen-momen yang menarik sehingga semua orang akan membuka handphonenya dan langsung meng-capture itu entah dalam bentuk foto atau video atau bahkan live gitu kan. Hmm. Nah itu. Ya, Itu ya. hal-hal yang penting. Nah, itu tinggal di apa namanya, disentil sedikit misalnya atau misalnya dipersuasi oleh salah satu orang misalnya, media Tokoh. sosial spesialis aja gitu ya, buat Hmm. ini gitu, buat momentumnya. Itu secara otomatis publik juga akan langsung begitu melihat capture-nya menarik, dia akan langsung capture. Nah, itu jadi hal-hal demikian itu yang perlu dikuasai juga oleh seorang caleg gitu. Ya, bagaimana Hmm. menciptakan, kreatif momen di Iya. daerah, pilihannya sehingga masyarakat di sana secara aktif mau men-share, momen-momen tersebut di media sosialnya, gitu, Kak. Oke, Budian, Budian tadi kan menyampaikan bahwa era personal branding itu mungkin sudah artinya sudah bukan personal branding ya, public relation ya. Sekarang kan public engagement ya. Nah, Mhm. terkait dengan personal branding ini, Bu. Kalau seorang caleg wanita itu dalam personal branding ini sejauh mana apa sih yang harus diperkuat tadi kalau physically atau lebih orang diposisikan sebagai orang pinter atau orang bersih atau orang orang yang apa namanya nantinya akan akan menjadi apa wakil saya yang benar gitu ya. Ini kira-kira kalau seorang wanita sebaiknya bagaimana Bu? Cara membuat personal branding atau langkah-langkahnya yang paling singkat lah, paling tepat gitu untuk caleg ini. Personal karakter Pak Hmm, Kus. Di era personal karakter ya. personal Oke. karakter itu yang harus kuat kalau kita melihat gitu ya, para wakil rakyat yang sekarang sudah ada eksis gitu yang di, apa, di Senayan, itu perempuan-perempuan yang punya karakter yang bagus ketika misalnya dia, menyampaikan gagasan atau ide di media itu kan terlihat sekali ya. Hmm. Dari cara berkomunikasinya, lalu kemudian gagasan dan idenya. Jadi yang harus dikuasai oleh para
caleg itu adalah bagaimana dia bisa membangun strong personal character ya. Dan itu Oke. personal character ini yang justru dalam konteks nanti dia pada saat berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pilihannya, di dapilnya, itu yang bisa bisa melakukan lebih engagementnya lebih tinggi karena tadi strong personal character itu yang bisa mendorong dia mengangkat dari sisi personal brandingnya, secara personality-nya gitu. Itu yang Hmm. membedakan dia dengan yang lain-lain gitu. Daripada sekarang gini, kalau saya ngelihat gitu ya, jualan wajah di spanduk, di baligo, itu lebih Hmm. banyak ditampilkan itu kan secara casing saja, Hmm. casing physical gitu kan, Iya, iya, yang iya. tidak menunjukkan karakter apa-apa kalau saya melihat orang melihat gambar ya hanya sekedar melihat seorang caleg yang Hmm. cantik, yang ganteng gitu ya. Kan hanya itu yang Hmm. dilihat. Tetapi tidak terlihat sebagai, personal karakternya. Misalnya kalau kita melihat, Presiden, Barack Obama gitu ya. Hmm. Hmm. Barack Obama dalam dalam dari sisi, manapun, ya angle manapun ketika di bidik kamera itu selalu menunjukkan karakternya yang sangat kuat. Hmm. Nah, ini yang harus dilatih oleh para caleg gitu ya, bagaimana dia bisa membangun personal character itu yang akhirnya itu yang bisa menonjolkan, kekuatan dari personalnya. Apakah dia seorang yang tegas, apakah dia yang karismatik, apakah dia punya leadership yang bagus, itu kan ditunjukkan dengan visualisasi. Dalam Hmm. komunikasi itu nonverbal communication itu paling tinggi Pak Kus. Iya, iya, betul. 55% kan. Jadi kalau si Hmm. para caleg ini ketika di dalam mengambil gambar entah itu mungkin di video atau di foto, secara karakternya itu kelihatan berbeda gitu dengan menonjol dibandingkan dengan yang lain. Apakah dia memang sosok yang tegas, dia punya integritas, dia sosok yang smart, itu harus terlihat dari karakternya. Bukan Hmm. cuman sekedar kata-kata, karena kalau cuman sekedar kata-kata gitu ya, misalnya ini kita lihat di sini, melatih kader bangsa yang berkarakter, ada jujur, ada peduli, disiplin, berani, ikhlas, kompeten. Hmm. Oke, kalau itu bisa divisualisasikan dalam karakter yang bersangkutan, itu akan sangat luar biasa sekali, bagus. Jadi Betul. ketika nanti dia berbicara, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat di dapilnya atau bahkan dia pada saat bicara di media massa atau bahkan dia membuat misalnya konten-konten di media sosial itu akan terlihat Hmm. gitu kan karakter yang Kelihatan ya, bersangkutan. aura Betul, kejujurannya itu auranya, aura kelihatan. dia jujur, dia Hmm. smart, lalu kemudian dia punya integritas, dia Ya. tegas, itu harus diwujudkan dengan itu. Saya kira ini hal-hal ini harus sudah mulai dibangun ya. Jadi bukan cuma sekedar slogan-slogan atau sekedar tagline gitu kan. Tetapi lebih dari itu adalah konsep-konsep atau image-image yang ingin dibangun itu memang mewujudkan muncul dari inner karakternya. Inner karakter. Oke. Betul Ya, gitu. Itu ya, yang ya. muncul dan itu kalau dalam public engagement ya ketika bertemu dengan masyarakat itu kan lebih dapat Pak Kus. Gitu Hmm. karena ada engagement-nya akan lebih kuat gitu karena ya tadi masyarakat melihat nih dari cara bicara, Hmm. pesonanya, karismanya sudah bisa mempengaruhi masyarakat gitu kan. Oke. Gitu. Bu, ini mungkin yang terakhir ini, karena udah Baik. panjang nih. Kemudian, kalau tadi kan kita mengajak para caleg wanita tadi ya, kita caleg. Mhm. Gitu kan. Sekarang kita mungkin ada pesan nggak untuk masyarakat secara umum? Untuk bagaimana melihat caleg yang kira-kira ini cocok. Itu gimana masyarakat bisa melihat, oh ini caleg wanita yang bagus, ini daripada ini. Nah, mungkin mungkin secara apa ya, apa global aja lah. Artinya gimana ya, melihat caleg yang patut dia pilih. Nah, karena masyarakat ini agak agak sulit ini mendapatkan data, mendapatkan apa referensi gitu ya. Nah, ini Iya. mungkin kemudian memberikan referensi, jangan pilih kalau orangnya itu ngomongnya begini, ini. Gimana Bu? Baik. Sekarang ini kan, masyarakat itu juga sudah, bisa menilai ya dan sangat Hmm, kritis ya Pak Kus. ya. Terlebih, para caleg ini juga itu di-endorse oleh nama besar dari partainya kan, Betul, betul, parpolnya. betul. Nah, jadi ini juga masyarakat tentu akan melihat parpol yang mana nih, gitu ya, yang menurut masyarakat ini besar sekali pengaruhnya Pak Kus, karena bagaimanapun parpol itu mengendorse dari si para caleg.
betul. Nama besar parpol ini mengendorse para caleg ini. Jadi bagaimana sekarang misalnya di dapil naik image dari parpol gitu masyarakat itu menjadi sangat penting gitu. Nah, itu masyarakat akan melihat bagian dari track record atau kita bicara dari apa peran partai-partai selama ini gitu ya, keberadaannya itu Hmm, seperti apa di mata masyarakat. Itu akan masyarakat sudah bisa menilai gitu. Dan saya kira sampai saat ini tuh masyarakat sudah punya punya selera sendiri gitu preferensi Pak ya. untuk pilih preferensi terhadap para parpol ini. Nah, ini juga yang perlu disikapi oleh para caleg gitu kan ketika nanti masuk ke dapil sejauh mana nih parpol ini bisa memberikan pengaruh terhadap atau memberikan endorsement terhadap para caleg ini. Nah, itu jadi Iya, betul. masyarakat sudah tahu itu sih mengenai isu-isu dan mengenai isu-isu yang berkaitan isu-isu politik yang berkaitan Hmm, dengan masyarakat kan tahu di mana parpol yang banyak koruptornya gitu kan. iya, Itu biasanya suka langsung dilihat oleh masyarakat gitu kan. Nah, itu juga yang para caleg ini harus sudah bisa memilih. positioning-nya atau ketika menghadapi isu-isu seperti ini harus bisa membuat self positioning gitu kan. Ketika Betul, masyarakat betul. tahu nih oh di salah satu partai ini ada banyak koruptornya, banyak kasus Iya, dan sebagainya. Nah, ini itu sudah masyarakat sudah tahu gitu. Jadi iya, ini yang harus dipahami oleh para caleg, masyarakat sudah aware dalam konteks masalah-masalah isu-isu partai ini gitu kan. iya. Gitu. Jadi kalau Baik, untuk Bu. memilih caleg ya sekali lagi biasanya suka berkorelasi dengan eh, parpolnya gitu Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Dian. Luar biasa Sama-sama. masukannya. Biarpun waktunya 1 jam lebih dikit ini ya. Supaya teman-teman di Mudah-mudahan. daerah semangat tetap Anda berjuang, tapi jangan menjual koridor-koridor buruk. Anda tadi disampaikan oleh Bu Dian bahwa sekarang ini musimnya yang disebut dengan public engagement. Wah, bukan public Iya, relation. Bagaimana Anda membuat engage dengan eh, masyarakat. masyarakat setempat, ya, dan pada masyarakat eh, dan teman-teman yang melihat TV Kader Bangsa, saya ingatkan juga dalam memilih, pilihlah caleg wanita, karena caleg wanita itu terbukti tidak banyak koruptornya. Tidak Ah, banyak gitu kan? koruptornya ya. Iya. Dan banyak ketika juga begini Bu, ada juga penelitian ketika organisasi itu ada wanitanya, justru di situ ternyata keuangan keuangan organisasi itu bagus gitu ya. Artinya kenapa ya? Karena wanita itu lebih teliti, lebih Lebih apa teliti. namanya? Istilahnya teliti, kemudian rapi gitu kan. Nah, ini. Nah, bayangkan kalau teman-teman masyarakat semuanya memilih wanita, coba deh. Saya yakin Indonesia akan lebih bagus dari yang sekarang ini. Karena apa? Karena parlemen banyak diisi oleh wanita. Maka sekarang saatnya pilih caleg wanita. Kan gitu ya, Bu ya. Oh, Iya, setuju. betul. Ini Baik, terima adalah kasih tahun Bu Dian wanita. atas waktunya. Sama-sama, Demikian bagus. teman-teman TV Kader Bangsa, semoga bermanfaat dan sekali lagi saya sarankan pilihlah caleg-caleg yang berkualitas dan Anda tentunya tidak hanya sekedar memilih karena uang, tapi Anda memilih karena Anda sayang kepada anak cucu Anda ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sama-sama Pak Kus, sukses selalu, sehat selalu. Amin.